Saat ini kita memasuki segmen News Ekonomentari dan saya sudah ditemani oleh rekan saya Bramudia Prabowo. Bram, apa kabar? Kabar baik Anaka. Anaka gimana? Ya baik, meskipun IHSG tidak terlalu baik ya Bram hari ini. Dari segi investasi saham tidak terlalu baik, tapi dari segi investasi di sektor real Bram, kita malah menolak investasi loh Bram. Wah ini dia. Tapi sebetulnya kalau kita lihat secara garis besar bukan menolak Anaka, tapi menyesuaikan begitu ya bahasanya. Kita cek informasi yang pertama ini. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat Apple dikabarkan masih memiliki utang senilai 271 miliar rupiah dari komitmen investasi yang mereka janjikan pada 2020 lalu pada pemerintah Indonesia. Dan kini Apple justru menawarkan investasi baru senilai 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,58 triliun rupiah. Pemerintah Indonesia terang-terangan mengaku bingung kenapa Apple belum merealisasikan sisa komitmen investasinya, padahal jumlah tersebut dinilai kecil untuk perusahaan sebesar Apple. Komitmen investasi yang belum diselesaikan ini juga akan menjadi subjek kajian investasi terbaru yang dilakukan Apple sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat. Pemerintah juga mengimbau agar Apple bisa belajar dari kesalahan dan menjaga janji terkait komitmen investasi di Indonesia. Untuk sisa realisasi investasi Apple sebesar 271 miliar rupiah itu pun akan masuk ke dalam proposal terbaru mereka. Ya, warga antusias begitu ya, sangat-sangat antusias warga plus 62 ini untuk membeli iPhone 16. Ternyata masih terhalang oleh alotnya negosiasi pemerintah kita dengan perusahaannya begitu ya, Apple di sini ada kan. Iya Bram, bahkan banyak tuh warga RI yang rela untuk beli iPhone 16 dari negara lain karena sudah tidak sabar pengen punya iPhone 16 itu ya. Tapi ternyata sampai sini handphonenya tidak bisa dipakai karena terbentur dengan kebijakan pemerintah. Wah sayang sekali ya. Itu dia, makanya sabar-sabar dulu lah begitu ya warga plus 62. Biarin polemiknya beres dulu antara pemerintah dan juga Apple, baru deh order iPhone 16-nya begitu kan. Rugi juga pasti udah beli mahal-mahal di negara tetangga, ongkos juga pada akhirnya dibawa ke negara kita nggak bisa dipakai anak. Tapi kalau ngomongin sabar nih Bram, teknologi ini kan cepat banget ya berkembangnya. Kalau bisa sih pemerintah juga jangan lama-lama negosiasi panjangnya dengan Apple. Kelamaan polemik, nanti keburu basi iPhone 16-nya tidak up to date lagi, sudah keluar iPhone 17, iPhone 18 sampai iPhone 20 nantinya. Bener juga ya. Kita doain sama-sama deh Aneka, semoga ada win-win solution begitu dari Apple dan juga pemerintah kita. Karena balik lagi Apple juga butuh Indonesia untuk target memasarkan produknya dan Indonesia juga butuh Apple untuk jadi investor di tanah air kita. Itu dia Bram, yuk bisa yuk negonya biar cepat selesai agar tidak terjadi shifting nih. Karena kalau kita lihat di sosial media ini sudah terjadi shifting. Nah pasca mendapat jabatan Kepala Badan Efisiensi Pemerintahan di Amerika Serikat dari Presiden terpilih Donald Trump, Elon Musk malah mendapat reaksi negatif dari pengguna X. Salah satunya terlihat dari perpindahan pengguna X ke aplikasi Blue Sky dan Threads. Blue Sky merupakan aplikasi yang memiliki kaitan dengan pendiri X, Jack Dorsey, sedangkan Threads milik Meta. Basis pengguna Blue Sky naik selama pemilu Amerika Serikat 2024 hingga 300% bahkan. X dinilai kacau dibandingkan beberapa tahun sebelumnya sehingga ditinggalkan oleh jurnalis, akademisi, dan perusahaan lainnya. Meskipun secara teknis Blue Sky masih dalam pengembangan dan banyak yang harus ditingkatkan lagi. Wah Bram, kalau kamu sudah meninggalkan X juga? Nah itu dia, belum, dan malah saya juga baru dengar ada aplikasi bernama Blue Sky. Kalau zaman saya dulu kecil, Blue Sky ini merek TV ya Neka. Dan ternyata kalau kita lihat Threads ini menarik juga, meskipun saya belum terlalu aktif di sana begitu ya. Kalau Aneka gimana ngelihat? Kalau saya sih sebenarnya jarang ya Bram menggunakan X, tapi mulai tertarik dengan Threads meski belum mengambil langkah apapun sampai sekarang ya. Tapi saya tidak menyangka juga sih efek dari agresifnya Elon Musk yang mendukung Trump ketika Pilpres Amerika Serikat justru membuat banyak pengguna X kecewa sampai memilih Blue Sky meski secara teknis ini diakui masih dalam tahap pengembangan. Nah, emang kalau dilihat begitu ya, Blue Sky yang baru berusia sekitar 4 tahunan ini sukses begitu merebut pasar X, bahkan pertumbuhannya hampir membalap Threads. Aplikasi yang tadinya dipimpin oleh mantan pendiri Twitter Jack Dorsey ini juga dinilai lebih netral Aneka secara politik dibandingkan Meta memiliki Zuckerberg. Iya memang awalnya netral ya Bram, tapi kan seiring dengan pertumbuhan aplikasinya apakah masih bisa menjaga kenetralannya? Ini yang kita lihat juga di platform-platform sebelumnya begitu yang tadinya netral, tapi kok setelah membesar lama
lama-lama makin agak ke sini dan ke sana, begitu ya Bram? Jadi kendaraan politik pada akhirnya begitu Aneka ya. Iya, kita lihat nanti seperti apa ya kekuatan Blue Sky untuk mungkin bisa menjaga kenetralannya. Atau mungkin sebenarnya dari sekarang juga sudah tidak netral, Bram. Iya, itu dia. Kita harus kepo begitu ya dan juga skeptis terhadap hal ini.